Dalam video ini, kita akan mempelajari sistem pernapasan manusia. Kita akan melihat bagaimana tubuh mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, menjaga pH darah tetap seimbang, serta mendukung penciuman dan pembentukan suara. Respirasi bukan hanya soal menarik dan menghembuskan napas. Di dalamnya ada kerja terkoordinasi antara saluran napas, paru-paru, darah, dan jaringan tubuh. Setiap kali kita bernapas, tubuh sedang menjaga pasokan oksigen untuk sel sekaligus membuang sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Supaya pemahamannya utuh, kita akan membahas alurnya dari saluran pernapasan atas sampai pengaturan napas oleh pusat saraf. Kita mulai dari saluran pernapasan atas, yaitu bagian yang pertama kali dilewati udara sebelum masuk lebih dalam ke paru-paru. Hidung menjadi pintu masuk utama udara. Struktur ini tidak sekadar jalur lewat, tetapi juga menyiapkan udara agar lebih aman bagi paru-paru. Di dalam rongga hidung, rambut halus dan lendir membantu menyaring debu, partikel, serta kotoran yang ikut terbawa saat kita menarik napas. Selain menyaring, rongga hidung juga menghangatkan dan melembabkan udara. Ini penting karena jaringan paru bekerja lebih baik saat udara yang masuk tidak terlalu dingin dan tidak terlalu kering. Setelah melewati rongga hidung, udara bergerak menuju faring. Faring adalah persimpangan yang dipakai bersama oleh sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Karena menjadi jalur bersama, faring harus mengarahkan udara ke saluran napas dan makanan ke saluran cerna tanpa tertukar. Di bawah faring terdapat laring. Bagian ini sering disebut kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara yang berperan dalam pembentukan bunyi. Saat udara melewati pita suara, getaran yang terjadi dapat menghasilkan suara. Karena itu, sistem pernapasan juga berkaitan erat dengan kemampuan berbicara. Laring juga memiliki epiglotis, yaitu lipatan jaringan yang membantu menutup jalan napas ketika kita menelan. Mekanisme ini mencegah makanan atau minuman masuk ke saluran pernapasan. Sekarang kita lanjut ke saluran pernapasan bawah, yaitu jalur yang membawa udara semakin dekat ke tempat pertukaran gas. Bagian pertama pada saluran ini adalah trakea, tabung fleksibel yang menghubungkan laring dengan bronkus kanan dan kiri. Dinding trakea dilengkapi cincin tulang rawan berbentuk huruf C. Bentuk ini membantu menjaga jalan napas tetap terbuka, tetapi tetap memberi ruang bagi struktur di belakangnya. Permukaan bagian dalam trakea juga memiliki silia dan lendir. Keduanya bekerja menangkap partikel lalu mendorongnya ke atas agar bisa dikeluarkan dari saluran napas. Di ujung bawah, trakea bercabang menjadi dua bronkus utama. Bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan, sedangkan bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri. Bronkus kemudian bercabang lagi menjadi saluran yang lebih kecil, yaitu bronkiolus. Percabangan ini membuat udara dapat didistribusikan ke seluruh bagian paru-paru. Semakin kecil salurannya, semakin dekat udara ke unit fungsional paru. Ujung bronkiolus akan berakhir pada kumpulan kantung udara kecil yang disebut alveolus. Alveolus adalah lokasi utama difusi gas. Dindingnya sangat tipis dan dikelilingi banyak kapiler darah sehingga oksigen dan karbon dioksida dapat bertukar dengan efisien. Oksigen bergerak dari udara di alveolus ke darah, sedangkan karbon dioksida bergerak dari darah ke alveolus untuk dikeluarkan saat ekspirasi. Jadi, saluran pernapasan bawah bukan hanya pipa penghantar udara, setiap bagiannya memiliki struktur khusus yang mendukung penghantaran dan pertukaran gas secara optimal. Sekarang kita fokus pada organ utama yang terlibat langsung dalam proses pernapasan manusia. Trakea berfungsi sebagai saluran utama penghantar udara. Struktur ini menjaga aliran udara tetap lancar dari laring menuju cabang-cabang di paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama tempat pertukaran gas berlangsung secara menyeluruh. Organ ini berpasangan tetapi ukuran dan susunannya tidak sepenuhnya sama. Paru-paru kanan umumnya memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Perbedaan ini berkaitan dengan posisi jantung yang lebih menonjol ke sisi kiri rongga dada.
Masing-masing paru berisi jutaan jalur udara kecil yang berakhir di alveoli. Disinilah oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar dari darah. Paru-paru juga dibungkus oleh pleura, yaitu selaput tipis berlapis ganda. Pleura membantu mengurangi gesekan saat paru-paru mengembang dan mengempis. Cairan tipis di antara lapisan pleura membuat gerakan paru lebih halus selama inspirasi dan ekspirasi. Kalau kita lihat keseluruhannya, trakea menghantarkan udara, paru-paru menampung jaringan pertukaran gas, pleura melindungi gerak paru, dan alveoli menjadi titik akhir pertukaran yang paling penting. Setelah memahami organnya, sekarang kita bahas proses utama pernapasan. Secara umum, proses ini mencakup ventilasi paru, difusi gas, dan transport gas di dalam darah. Ventilasi paru adalah proses keluar masuknya udara antara atmosfer dan paru-paru. Tahap ini terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Saat inspirasi, rongga dada membesar sehingga tekanan di dalam paru-paru menurun. Akibatnya, udara dari luar bergerak masuk ke saluran napas dan mencapai alveolus. Saat ekspirasi, rongga dada kembali mengecil sehingga tekanan di dalam paru-paru meningkat. Udara yang mengandung lebih banyak karbon dioksida pun terdorong keluar. Tahap berikutnya adalah difusi gas di alveolus. Perpindahan ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan parsial antara udara di alveolus dan darah di kapiler. Oksigen bergerak dari daerah dengan tekanan parsial lebih tinggi di alveolus ke darah, sedangkan karbon dioksida bergerak dari darah ke alveolus. Setelah masuk ke darah, sebagian besar oksigen tidak dibiarkan larut bebas. Oksigen akan berikatan dengan hemoglobin di dalam eritrosit agar dapat diangkut lebih efisien. Melalui aliran darah, hemoglobin membawa oksigen ke sel-sel tubuh yang membutuhkannya untuk respirasi seluler. Karbon dioksida hasil metabolisme sel kemudian dibawa kembali menuju paru-paru, sebagian diangkut terlarut dalam plasma, sebagian berikatan dengan komponen darah, dan sebagian besar dalam bentuk bikarbonat. Jadi bernapas bukan hanya menggerakkan udara, proses ini juga melibatkan pertukaran gas yang presisi dan sistem transport darah yang sangat efisien. Mekanisme pernapasan dapat dijelaskan melalui dua pola yang sering dibahas, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, gerakan utama saat inspirasi dibantu oleh otot interkostal, yaitu otot yang terletak di antara tulang-tulang rusuk. Ketika otot interkostal berkontraksi, tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar. Perubahan volume ini membuat udara lebih mudah masuk ke paru-paru. Pada pernapasan perut, peran utama saat inspirasi dimainkan oleh diafragma. Otot berbentuk kubah ini bergerak turun ketika berkontraksi. Saat diafragma turun, rongga dada juga membesar sehingga tekanan di dalam paru menurun dan udara masuk. Karena itu, pernapasan perut sering tampak sebagai gerakan dinding perut yang lebih jelas, terutama ketika seseorang bernapas dalam. Kedua mekanisme ini sebenarnya sama-sama membantu ventilasi paru. Perbedaannya terletak pada otot yang lebih dominan dan bagian tubuh yang tampak lebih banyak bergerak. Dalam kondisi normal, tubuh dapat memakai keduanya secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan oksigen sesuai aktivitas yang sedang dilakukan. Sekarang kita masuk ke konsep volume dan kapasitas paru-paru. Konsep ini membantu kita memahami seberapa banyak udara yang bergerak saat bernapas. Udara tidal adalah volume udara yang keluar masuk saat pernapasan biasa. Nilainya sekitar 500 ml pada orang dewasa dalam kondisi istirahat. Volume ini menggambarkan napas normal yang kita lakukan tanpa usaha khusus, misalnya saat duduk atau belajar dengan tenang. Selain itu, ada udara cadangan sekitar 1.500 ml. Ini adalah udara tambahan yang masih bisa dihirup atau dikeluarkan ketika kita bernapas lebih kuat. Udara cadangan menunjukkan bahwa paru-paru memiliki kemampuan menyesuaikan ventilasi ketika kebutuhan oksigen meningkat, seperti saat berolahraga. Lalu ada udara residu sekitar 1.000 ml. Udara ini tetap tinggal di paru-paru bahkan setelah ekspirasi maksimal.
Keberadaan udara residu penting karena membantu menjaga alveoli tidak kolaps sepenuhnya dan membuat pertukaran gas tetap dapat berlangsung di antara siklus napas. Walaupun bernapas terasa otomatis, sebenarnya ada pusat pengaturan yang bekerja terus-menerus di sistem saraf. Pengaturan dasar ritme pernapasan terutama melibatkan medula oblongata dan pons di batang otak. Medula oblongata berperan besar dalam membentuk pola dasar inspirasi dan ekspirasi, sedangkan pons membantu memodulasi ritme agar napas lebih halus dan terkoordinasi. Salah satu pemicu terpenting perubahan frekuensi napas adalah kadar karbon dioksida dalam darah. Ketika karbon dioksida naik, tubuh cenderung meningkatkan ventilasi. Perubahan itu berkaitan erat dengan pH darah. Kenaikan karbon dioksida dapat menurunkan pH, sehingga pusat pernapasan menerima sinyal untuk mempercepat atau memperdalam napas. Aktivitas fisik juga memengaruhi frekuensi napas. Saat otot bekerja lebih keras, kebutuhan oksigen meningkat dan produksi karbon dioksida bertambah. Selain itu, usia ikut berperan karena pola napas bayi, anak, dan orang dewasa tidak sama. Suhu tubuh pun dapat mengubah frekuensi napas, misalnya saat demam. Jadi, frekuensi napas adalah hasil pengaturan saraf yang peka terhadap kebutuhan tubuh dan keadaan lingkungan internal. Sekarang kita sudah melihat bahwa sistem pernapasan manusia bekerja sebagai satu kesatuan dari saluran napas, paru-paru, alveolus, hingga darah, dan pusat pengatur di otak. Coba refleksikan kembali bagaimana struktur setiap organ mendukung fungsinya. Jika dibahas bersama di kelas, pertanyaan ini bisa menjadi awal diskusi yang sangat baik. Semakin jelas hubungan antara anatomi dan fisiologi, semakin mudah kita memahami mengapa bernapas adalah proses yang tampak sederhana tetapi sangat kompleks. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga setelah ini Anda bisa menjelaskan proses pernapasan manusia secara lebih runtut dan utuh.